Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Dewi Nurlaksmi Astutin Nengtyas. Saya adalah peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 53 dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini adalah unit kerja saya sehari-hari. Lokasi ini berada di Desa Banyuringin, yaitu SDN 4 Banyuringin. Sebagai peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, saya diberikan tugas untuk membuat program yang sebelumnya tidak ada di unit kerja saya. Maka saya mengambil tema pengelolaan limbah sampah di lingkungan sekolah. Mari kita saksikan program-program yang akan saya laksanakan di SDN 4 Banyuringin. Visi dan misi dari SDN 4 Banyuringin yang mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kendal yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021 hingga 2026 adalah terwujudnya peserta didik yang takwa dan berbudi pekerti luhur, sehat, cerdas, terampil, dan berprestasi. Untuk mewujudkan visi-visi tersebut, adapun misi dari SDN 4 Banyuringin adalah menanamkan keyakinan atau akidah melalui ajaran agama, membina budi pekerti siswa melalui kegiatan pembiasaan dan keteladanan, menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan potensi akademik yang dimiliki siswa, dan yang terakhir adalah mengembangkan pengetahuan di bidang iptek, bahasa, olahraga, dan seni budaya sesuai bakat minat dan potensi siswa. Nilai organisasi SDN 4 Banyuringin adalah yang pertama integritas, kreatif inovatif, profesional dan inisiatif, pembelajar, menunjang meritokrasi, aktif dan tanpa pamrih. Berdasarkan identifikasi isu yang saya lakukan di SDN 4 Banyuringin ada 5 isu. Pertama, kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis IT. Kedua, kurang optimalnya pengelolaan sampah di sekolah. Ketiga, kurangnya kegiatan literasi. 4, kurangnya variasi model dan media pembelajaran. Dan yang kelima adalah kurang optimalnya pembelajaran jarak jauh pada siswa SDN 4 Banyuringin. Setelah menemukan 5 isu yang ada di SDN 4 Banyuringin, selanjutnya saya menganalisisnya menggunakan pendekatan APKL. Dari pendekatan APKL ini, saya menemukan 3 isu tertinggi, yaitu yang pertama kurang optimalnya pengelolaan sampah di lingkungan sekolah, kedua kurangnya variasi model dan media pembelajaran, dan yang ketiga adalah kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis IT. Untuk selanjutnya, setelah dianalisis menggunakan pendekatan APKL, lalu saya menggunakan analisis isu menggunakan pendekatan USG. Didapatkan satu isu yang harus diselesaikan, yaitu kurang optimalnya pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Selanjutnya, saya menganalisis penyebab isu menggunakan diagram fishbone. Ada 4 kategori penyebab permasalahan, yaitu dari men, kurangnya penanaman kepedulian siswa dalam pengelolaan sampah di sekolah. Dari segi material, yaitu belum tersedianya tempat sampah secara terpilah, belum tersedia bank sampah di setiap kelas, belum tersedia alat dan bahan pengolahan sampah. Dari segi metode, yaitu usaha sekolah dalam menekan jumlah limbah sampah belum maksimal. Dan dari segi milieu atau lingkungan, yaitu kurang koordinasi pengelolaan limbah sampah antara pihak sekolah dengan masyarakat di sekitar sekolah. Maka bisa ditarik kesimpulan isu yang harus diselesaikan adalah belum optimalnya pengelolaan limbah sampah di lingkungan sekolah. Ada 5 gagasan pemecah isu. Yang pertama, melakukan pembelajaran jarak jauh tentang pengelolaan sampah. Yang kedua adalah pembuatan tempat sampah dengan memanfaatkan barang bekas dengan metode pemilahan sampah organik dan organik bersama dengan siswa. Yang ketiga, pembuatan bank sampah sederhana yang memanfaatkan barang bekas bersama siswa. Yang keempat adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam usaha pengelolaan limbah sampah yang bisa dijual kembali. Dan yang kelima adalah pembuatan pupuk kompos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah Ibu Suami SPD, yang saya hormati Dewan Guru SDN 4 Banyuringin, yang saya hormati teman-teman mahasiswa dari program kampus mengajar. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya untuk menyampaikan program yang akan saya lakukan untuk SD ini dalam rangka Diklat Pendidikan Pelatihan Dasar CPNS tahun 2021. Setelah berkoordinasi dengan rekan kerja, selanjutnya saya berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai hasil koordinasi dengan rekan kerja.
Selanjutnya, saya melakukan pembelajaran jarak jauh mengenai pengelolaan limbah sampah dengan metode 3R, yaitu reuse, recycle, dan reduce. Untuk kegiatan kedua, yaitu pembuatan tempat sampah dengan metode pemilahan, langkah pertama saya adalah koordinasi dengan rekan kerja. Selanjutnya, saya berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai hasil-hasil koordinasi saya dengan rekan kerja agar mendapatkan persetujuan dan juga nasihat dari kepala sekolah. Untuk selanjutnya, saya meminta siswa untuk mengumpulkan ember-ember bekas yang terdapat di rumahnya untuk kemudian dijadikan sebagai tempat sampah. Setelah ember-ember bekas yang nantinya akan digunakan sebagai tempat sampah sudah terkumpul, kegiatan selanjutnya adalah mengecat ember-ember bekas tersebut sesuai dengan kegunaannya masing-masing, yaitu untuk tempat pemilahan sampah organik berwarna hijau dan untuk tempat pemilahan sampah anorganik dengan warna merah dan juga kuning. Setelah kegiatan pengecatan ember bekas sudah selesai, selanjutnya tempat-tempat sampah yang sudah dicat tersebut ditempatkan di tempat-tempat strategis di berbagai titik di halaman sekolah ataupun di depan kelas. Mau tanya Bu, itu ya terus dana anggaran ini dikelola di mana? Nurul atas pertanyaannya, biaya yang timbul keseluruhan dari uang pribadi saya, dan kemarin saya sudah konsultasi dengan Ibu Warni, akan dibantu dengan SD sedikit-sedikit asalkan sesuai dengan kemampuan SD. Selanjutnya saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah untuk meminta persetujuan dan juga saran-saran terhadap kegiatan pembuatan bank sampah sederhana yang nantinya akan dilakukan. Pembuatan bank sampah sederhana menggunakan kotak kardus bekas dan juga dihias dengan kertas kado. Setelah kegiatan pembuatan kotak bank sampah selesai, selanjutnya kotak-kotak tersebut diletakkan di setiap kelas. Pada kegiatan keempat, saya melakukan koordinasi dengan rekan kerja terlebih dahulu untuk menyamakan persepsi. Setelah itu saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah untuk meminta persetujuan dan juga saran-saran demi kelancaran kegiatan yang nantinya akan saya lakukan, yaitu menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam usaha pengolahan limbah sampah yang bisa dijual kembali. Kegiatan selanjutnya adalah pemilahan sampah. Sampah organik dan sampah anorganik kami pisahkan. Untuk selanjutnya, nanti sampah yang akan bisa dijual kembali bisa dipisahkan terlebih dahulu dengan baik. Kegiatan pemilahan sampah selesai, selanjutnya sampah-sampah anorganik khususnya yang sudah terkumpul kemudian dijual ke pihak ketiga. Setiap kegiatan penjualan dilakukan, untuk selanjutnya dibuat laporan keuangan secara sederhana. Laporan keuangan dibuat secara terbuka dan sejelas mungkin agar masing-masing dari pihak sekolah ataupun pihak ketiga tidak timbul rasa kecurigaan. Dan laporan keuangan yang jelas bisa digunakan
di kemudian hari jika nanti ada kesalahpahaman di antara pihak ketiga dengan pihak sekolah. Uang hasil penjualan bisa digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan yang nantinya akan diadakan di sekolah ataupun untuk pengembangan diri siswa. Dalam kegiatan pembuatan pupuk kompos dengan menggunakan sampah daun bekas, pertama-tama saya melakukan koordinasi dengan rekan kerja untuk menyamakan persepsi di antara kami. Setelah berkoordinasi dengan rekan kerja, selanjutnya saya berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk meminta pertimbangan dan juga persetujuan dari hasil koordinasi dengan rekan kerja. Setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala sekolah, saya melakukan edukasi kepada siswa tentang pembuatan pupuk kompos menggunakan aplikasi Google Meet. Selanjutnya, siswa saya minta untuk mengumpulkan sampah-sampah daun bekas yang terdapat di halaman depan sekolah. Setelah mereka mendapatkan sampah-sampah daun bekas yang bisa diolah menjadi pupuk kompos, selanjutnya saya minta siswa untuk mengumpulkan terlebih dahulu atau memilah terlebih dahulu sampah-sampah yang mereka dapatkan. Setelah sampah daun kering terkumpul, untuk kemudian dipindahkan ke ember khusus pembuatan pupuk kompos. Sebelumnya, di dasar ember pembuatan pupuk kompos tersebut ditambahkan terlebih dahulu tanah basah. Kemudian daun kering tersebut dimasukkan ke dalam ember tersebut. Setelah agak penuh, kemudian di lapisan paling atas ditambahkan tanah basah. Dan ember tersebut ditutup, jangan terlalu rapat agar pupuk kompos bisa cepat jadi. Setelah 5 kegiatan gagasan pemecah isu, yaitu pengelolaan limbah sampah di SDN 4 Banyuringin Kabupaten Kendal usai dilakukan, diharapkan kegiatan-kegiatan ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan ke depannya dalam usaha mendukung visi dan misi SDN 4 Banyuringin, dan diharapkan dapat membantu SDN 4 Banyuringin semakin maju dan berjaya ke depannya. Sekian video aktualisasi yang telah saya buat. Terima kasih dan mohon saran dan kritiknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.